Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني رحمكم الله. Ikhwan akhwat fid din rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, menakdirkan kita semua berkumpul bersama di dalam majelis ilmu di tempat semulia-mulianya tempat, yaitu Baitullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufik, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan Shiratal Mustaqim. Tanpa hidayah dan taufiknya, mustahil kita akan disampaikan ke tempat ini, di dalam majelis ini, di waktu ini. Karena siapapun dari kita, dimanapun mereka berada, tanpa hidayah dan taufik dari Allah, kemudahan diringankan langkahnya, mustahil akan bisa bergerak, melangkah menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah dan taufik adalah mutlak anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selain kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan taufik, sekaligus kita juga selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah karunia ini. Yaitu dengan syukur kita bisa untuk menjaganya, kita aplikasikan, kita bentuk syukur kita kepada Allah atas anugerah karunia ini, yaitu dengan selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang melangkah menuju panggilan Allah, baik yang sifatnya yaitu panggilan khusus yang kembali kepada panggilan 5 waktu,
dan juga panggilan-panggilan yang lain yang berada di atas ridho Allah, jalan yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ridho Allah, yang akhirnya akan mengantarkannya ke dalam surga Allah, semuanya adalah hidayah dan taufik dari Allah. Berat, tidak mudah, apalagi bisa menjawab panggilan Allah untuk datang memenuhi solat, panggilan solat 5 waktu. Subhanallah. Dinyatakan oleh para ulama bahwasanya perjalanan yang paling jauh, perjalanan yang paling berat adalah melangkahnya seseorang, yaitu memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah solat berjamaah di masjid. Tidak mudah, berat. Perjalanan yang paling jauh dan paling berat. Karena di dalamnya, karena pada perjalanan tersebut sangat erat, identik, yaitu dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata kekuatan kemampuan yang ada kembali kepada kita, bukan karena dekatnya seseorang dengan masjid, bukan karena dia berada di masjid, bukan karena apa-apa dan siapa-siapa, tapi karena hidayah dan taufik dari Allah. Apa buktinya? Siapa yang tahu? Apa buktinya? Di dalam adalah peran besar hidayah dan taufik dari Allah, bukan semata daripada kekuatan kemampuan kita. Ada yang tahu apa buktinya? Pernahkah kita ngeh dan sadar tentang bukti tersebut? Datangnya kita ke masjid adalah hidayah dan taufik dari Allah. Farid, apa buktinya? Buktinya banyak orang yang dekat di masjid, jarang dia mau masuk. Nah, bukti yang real, yang nyata, kita coba renungkan bersama. Apa yang kita jawab ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah? Apa jawaban? Siapa yang berikan kekuatan kepada kita? Siapa yang berikan kemampuan, dorongan untuk kita bisa datang ke masjid? La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Tetapi tidak semua sadar. Tidak semua ngeh tentang hal ini. Subhanallah. Sehingga kita banyak dapatkan saudara-saudara kita, karena Allah Ta'ala berikan hidayah, berikan taufik, berikan kekuatan, mereka datang ke masjid walaupun jauh tempatnya, walaupun harus duduk di kursi roda, walaupun harus datang dengan tongkat, dengan kaki satu, dengan merangkak, harus dengan matanya buta, pegangan dengan ketali, menuju ke masjid karena hidayah, taufik dan kemudahan dari Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang Allah Ta'ala tidak berikan hidayah, taufik kepada mereka, walaupun dia sehat, segar, dekat dan seterusnya, tapi tidak sampai hidayah taufik kepada mereka, mereka melalaikan, mengindahkan panggilan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kepada kita hidayah dan taufik, sebuah karunia yang sangat berharga, yang sangat bernilai, yang tidak bisa dikonversi dengan apapun yang namanya nilai dunia. Bagaimana ketika anugerah karunia tersebut, yaitu berupa hidayah taufik di jalan as-sunnah, di jalan yang terang benderang, di dalam cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pastinya nilai ini akan lebih besar karena jalannya seseorang ke masjid bukan hanya sekedar melangkah, tapi melangkahnya sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini nilai yang pastinya akan lebih besar daripada hanya sekedar yaitu melangkahnya seseorang ke masjid, tetapi tidak di dalamnya ada cahaya sunnah,
ada tuntunan panduan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya adab kita itu kepada Nabi dengan panduan tuntunan yang sudah terang benderang dijelaskan kepada kita, digariskan, yang tuntunan ini sangat sempurna, tidak ada tuntunan yang lain di atas daripada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal huda khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, na'azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastinya tidak akan muncul dengan begitu saja, dan tidak bisa dibuat-buat, dan tidak bisa dipaksakan. Karena kecintaan atau seseorang akan muncul adab terhadap seseorang atau kepada siapa saja akan mulai berawal daripada dia itu benar-benar memahami tentang nilai adab, dan yang kedua yang akan mengantarkan adab seseorang itu tepat dan benar ketika dia mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seseorang akan bisa beradab seutuhnya, tepat dan benar kepada siapa saja tanpa dia itu mengawalinya dengan mengenalnya dengan seutuhnya. Seorang anak ketika tidak mengenal tentang orang tuanya, bagaimana kedudukan orang tua, bagaimana posisi orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala, pastinya dia tidak akan bisa seutuhnya di dalam mengekspresikan adab kepada orang tuanya. Begitu juga kita selaku umatnya, selaku pengikutnya, dan pastinya kita adalah pencintanya, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bohong, palsu dan tidak benar ketika mereka mengaku cinta Nabi, mengaku ngikutin Nabi, tapi tidak kenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Nanti akan kami sampaikan pertanyaan, dan pertanyaan ini sekaligus akan membuktikan cinta kita semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru di dalam poin yang mungkin sederhana, karena tanpa mengenal takkan sayang. Sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Tak kenal maka tak sayang. Karena ketika sudah mengenal akan timbul sayang, dan akan ada di dalamnya yaitu bukti daripada sayang. Itu yang akan menjadi poin dasar kita di dalam materi ini. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita mengenal beliau? Yang pertama, siapa yang tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Angkat tangan, saya akan kasih hadiah yang bagus, yang bisa mengenal dan tahu tentang siapa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Ahmad ibnu Abdullah. Baik, siapa lagi? Nah, Al-Quran. Silahkan, ada yang lain? Siapa nama Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak sah, bisa sampai kepada titik tidak sah seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi, yang selama ini mengeluh-elukan bahwasanya dia cinta Nabi, baru namanya saja tidak kenal. Allahu Akbar. Mana mungkin akan cinta hakiki akan terwujud, baru namanya tidak kenal. Belum lagi dengan keturunannya, keluarganya, nasabnya, paman-pamannya, istri-istrinya, anak-anaknya. Subhanallah. Pernahkah kita mendengar yang namanya Nabi Muhammad dipanggil dengan nama Toha? Pernah dengar? Yasin, pernah dengar? Ala Toha Rasulillah. Dengar kan? Kau ketawa mas? Kayaknya memori mantan dulu kayaknya. Jujur, karena nggak ada dari kita tuh yang langsung jadi, nggak ada. Semuanya masih mantan. Ada Toha, ada Yasin. Subhanallah. Ini nama-nama yang semuanya tidak berdasar kepada dasar-dasar yang kuat, yang sahih, yang dijelaskan di dalam riwayat-riwayat yang sahihah. Tidak ada. Tapi nama-nama ini yang populer, yang terkenal di masyarakat, yang selalu dikumandangkan, dielu-elukan dari mulai ujung negeri Indonesia sampai ke timur Indonesia. Subhanallah. Tapi nama asli yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan nama kepada dirinya dijelaskan di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau ada 5 nama. Tidak lebih daripada 5 ini. Siapa yang tahu namanya? Tanya lagi. Tadi sudah disebutin. Qasim. Itu rawahu Farid. Bukan rawahul Bukhari. Tapi kalau riwayat daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah dicatat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwasanya aku innali khamsan isman. Saya itu punya 5 nama. Ahmad wa Muhammad. Ini sudah populer semuanya. Dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, Al-Mahi. Pernah dengar namanya? Pernah dengar nama beliau Al-Mahi? Subhanallah. Al-Mahi. Apa maksudnya Al-Mahi? Yamhu asyirk. Menghapus daripada kesyirikan. Yang keempat, Al-Hashir. Apa maksudnya Al-Hashir? Yuhsyarun nasu baina yadai. Nanti di padang mahsyar semuanya akan yaitu dikumpulkan di depanku. Yang kelima, Al-Aqib. La nabiyya ba'di. Aku yang paling terakhir daripada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahi, kami berani sumpah, mereka-mereka pun yang selama ini mengekspresikan cinta mereka dengan segala macam cara, nama ini pun tidak pernah mereka sampai ke telinganya. Padahal hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Karena mereka disibukkan dengan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sahih, riwayat yang tidak akurat. Mereka disibukkan dengan yang sifatnya hanya sekedar perasaan. Mereka terlalu
disibukkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perlu dicatat dan perlu diketahui, ketika ada sesuatu yang sifatnya tidak sesuai dengan tuntunan, akan menutupi bahkan akan menghilangkan tuntunan. Ketika sesuatu yang tidak sunnah, yang populer dan tersebar di masyarakat, akan berdampak sesuatu yang sunnah akan hilang dan tidak dikenal di masyarakat. Nama yang asli daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal dan tidak pernah sampai kepada telinga mereka, karena selama ini yang sampai kepada mereka nama-nama yang tidak benar tadi, yaitu Thaha, Yasin dan yang lainnya. Padahal Yasin dan Thaha adalah nama dari salah satu surat di dalam Al-Quran. Kenapa pakai nama Thaha? Kenapa pakai nama Yasin? Kalau memang Thaha dan Yasin yang menjadi salah satu daripada nama-nama surat yang ada di dalam Al-Quran, kenapa bukan Alif Lam Mim? Alif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya Ain Sad. Kenapa yang dipilih Thaha dan Yasin? Kenapa bukan Nun? Karena memang nama-nama tersebut bukanlah nama yang kembali kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama yang akan membuka daripada atau mengantarkan kita untuk bisa mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang kami sampaikan pagi tadi dalam kajian subuh, ada 3 prinsip pokok yang harus setiap dari kita. Harus, ini tidak boleh tidak, siapapun dari kita harus benar-benar memahami dengan seutuhnya dengan 3 pokok prinsip ini. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatul Rasul, yang ketiga ma'rifatul dinil Islam. Kita sedikit sudah bahas di pagi tadi walaupun hanya 2 poin tentang ma'rifatul din, ma'rifatul dinil Islam. Benarkah Anda sebagai seorang muslim? Mengenalkah Anda dengan agama Islam? Mengapa Anda memilih agama Islam? Subhanallah. Jawaban-jawabannya akan mengarahkan kita, mengantarkan kita untuk kita, yaitu mempelajari, memahami, menggali dan seterusnya tentang Islam. Begitu juga tentang ma'rifatullah. Ketika disampaikan pertanyaan, siapa itu Allah? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Siapa itu Allah? Baik, bagus. Belum tepat. Belum tepat. Ada yang lain menambahkan. Pencipta, menghidupkan, mematikan, rububiyah dan seterusnya. Jawabannya sebenarnya ketika mereka mempelajari dan memahami tentang ma'rifatullah, subhanallah. Pertanyaan ini juga pernah terlontar di dalam salah satu riwayat. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayatnya di dalam salah satu surat, yang surat ini sekaligus menjawab tentang ma'rifatullah. Karena semua yang ada di dalam surat tersebut kembali kepada, yaitu tentang ma'rifatullah azza wa jalla. Qul ya Muhammad, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Allah. Yang di dalamnya ada 4 poin yang menjelaskan tentang wujudillah. Yang kedua yang menjelaskan tentang yaitu rububiyah, ay rububiyatillah wa uluhiyatihi al-asma' wa sifat. Semuanya ada di dalam surat tersebut. Ini pentingnya bagaimana setiap dari kita
sebelum kita terlalu jauh membahas daripada hal-hal yang sifatnya adalah mungkin madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa kita menyibukkan yaitu yang namanya perselisihan di antara kita? Kenapa kita menyibukkan dengan yang namanya ego dan seterusnya? Padahal setiap dari kita masih perlu ditingkatkan ilmu kita, perlu ditingkatkan tentang ma'rifah kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada agama Islam. Kenapa kita disibukkan dengan hal-hal yang lebih besar madaratnya? Ini menjadi bahan renungan buat kita semua. Karena siapapun dari kita, sampai kapanpun, kita masih terus dituntut untuk belajar, mengupdate, mengupgrade, dan seterusnya. Kita kembali kepada materi. Kalau kami jelaskan tentang siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang sifatnya secara umum atau mungkin lebih luas, pastinya waktu tidak akan cukup masuk kepada poin tentang bagaimana adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin yang pertama yang akan mengantarkan kita untuk bisa mengenal atau akan tumbuhnya daripada kita adab yang tepat dan benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalilah pertama untuk kita mengenal beliau ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tentang nasab beliau, Masya Allah, yang dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang sangat jelas dan konkret. Masa kehidupan beliau dan seterusnya. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang dia itu lebih mengenal kepada dirinya, kepada keluarganya, bahkan kepada orang lain. Bahkan yang sangat menyedihkan, dia lebih kenal, lebih paham segalanya kepada orang-orang yang mereka dia idolakan. Dari mulai artisnya lah, pemain bolanya lah, atau siapanya lah, subhanallah. Tapi dengan nabinya, subhanallah, yang menjadi satu konsekuensi keharusan setiap muslim untuk mengenal siapa itu Muhammad lebih daripada dirinya, orang tuanya, keluarganya, dan daripada siapa. Baru mengenal. Bagaimana juga dengan yang namanya selanjutnya, yaitu cinta, yang harus dibuktikan kecintaan tersebut di atas kecintaan kepada segalanya dan kepada siapa saja. Karena ada 3 virus yang perlu diwaspadain yang ada pada yaitu umat Islam di mana saja. 3 virus ini sangat berbahaya ketika kita tidak hati-hati. Akan semakin menjauhkan kita daripada ridho Allah, semakin menjauhkan kita daripada mengenal Rasul, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan semakin menjauhkan kita daripada agama Islam. Yaitu dengan 3 F, fans, food, dan juga fashion. Fan tadi, Masya Allah, mengidolakan orang-orang, subhanallah, pemain bola lah. Coba tanya yang namanya Ronaldo, waduh kenal, sampai ukuran kaosnya kenal, jangan-jangan, subhanallah. Pemain bola yang lainnya dan seterusnya, ataupun juga orang-orang yang lainnya yang sama sekali tidak pantas untuk kita idolakan. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang terbawa dengan virus ini, fans, termasuk juga food, makanan, minuman. Mohon maaf sekali, seperti yang kami juga singgung tadi, masih banyak saudara-saudara kita yang lupa dengan yang namanya yaitu khasiat air Zam-Zam, keberkahan air Zam-Zam. Malah lebih mengutamakan daripada air yang lain. Subhanallah, ada air inilah, air itulah, air inilah, air. Subhanallah. Ini termasuk salah satu bentuk virus sebenarnya. Karena mustahil
ujung daripada air-air tadi selain air Zam-Zam pastinya akan berujung kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Apalagi yang namanya pakaian, Masya Allah. Si banyak di antara kita yang lebih memilih pakaian-pakaian yang mungkin tidak pantas dan tidak layak dipakai. Apalagi kadang-kadang dipakai ke masjid. Pakai kaos-kaos yang bergambar-gambar, kaos-kaos yang pakai ada na'udzubillah min dzalik. Intinya itu menjadi salah satu daripada kewaspadaan, kehati-hatian kita. Kita masuk kepada poin tentang bagaimana sebenarnya adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang muslim beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan hanya sekedar konsekuensi, bukan hanya sekedar konsekuensi tuntutan daripada syahadat Rasul yang dia ucapkan, tidak. Karena syahadat Rasul yang kita ucapkan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya salah satunya adalah yaitu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi sebenarnya adab seorang muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada beliau adalah perintah Allah, diperintahkan oleh Allah. Bukan sekedar tuntutan, bukan sekedar karena kita umatnya, tidak, tapi langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang sangat banyak. Salah satunya di awal surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengedepankan. Ini bukti bahwasanya bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan bagi setiap muslim, muslimah untuk menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling depan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, apalagi kembali kepada salah satu ayat yang nanti akan kami bahas dengan mendetail secara khusus, surat Al-Imran ayat 31. Itu menjadi mutu utama daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengaku cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sebagai bentuk ekspresi adab yang sangat bernilai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, yang pertama adalah perintah Allah, yang kedua menjadi fardu, menjadi satu yaitu kewajiban bagi setiap mukmin untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bukan sekedar konsekuensi, tapi perintah Allah dan menjadi kewajiban untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satunya yaitu dijelaskan di dalam surat Al-Imran tadi ayat 31. Yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai imam. Imam kita, panutan kita satu-satunya yang pasti semuanya benar, tidak ada yang salah dan tidak perlu dikoreksi lagi, diseleksi lagi, untuk mutlak diikutinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi selain beliau, tunggu dulu. Siapapun mereka, setinggi apapun tingkatan manusianya, keilmuannya, kedudukannya, nasabnya, ketampanannya, dan seterusnya. Apalagi cuma manusia-manusia zaman sekarang. Seakan-akan perkataannya adalah menjadi perkataan yang harus diikutin, ditakutin.
Apalagi ketika ada ancaman-ancaman untuk menghindari, menjauhi dan seterusnya, seakan-akan qala Allah dan Rasulnya, na'udzubillah min dzalik. Padahal hanya satu manusia biasa yang perkataannya tanpa reserve lagi, tanpa koreksi lagi, yang wajib diikuti. Tapi selain Rasulullah, selain Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bisa ditolak, bisa ditentang, bisa diluruskan, bisa diingatkan. Karena belum tentu siapapun mereka, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika Imam Malik rahimahullah, beliau Imam Darul Hijrah yang berada di Madinah, yang luar biasa mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap kali beliau keluar dari Madinah dan akan masuk kembali ke Madinah, ketika berkendaraan sudah masuk di perbatasan Madinah, beliau turun dari kendaraannya, jalan kaki. Bahkan di dalam riwayat dikatakan beliau masuk ke Madinah nyeker. Subhanallah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pengumpul hadis yang pertama di dalam kitab yang terkenal Al-Muwatta. Beliau tidak pernah menyampaikan yang namanya qala Rasulullah sebelum beliau berwudu dulu. Satu ketika beliau mengatakan, ketika didatangin oleh salah seorang yang mengajukan pertanyaan dengan sekian banyak pertanyaan, kurang lebih ada sekitar 40 lebih, beliau hanya jawab satu. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya perkataan siapa saja di atas muka bumi ini bisa diterima dan ditolak kecuali perkataan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menunjuk kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan gentar, jangan khawatir dengan ancaman perkataan, atau kalau boleh yang lebih tegas, tahdzir yang datang daripada manusia, selama bukan tahdzirnya datang jelas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tahdzirnya manusia akan lebih banyak dipicu oleh emosi, bukan murni dengan qala Allah dan qala Rasulullah. Ini yang perlu jadi catatan kita semua. Yang kita takutin Allah dan Rasulnya, bukan tahdzirnya manusia. Karena siapapun manusianya pasti banyak salahnya. Tapi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perkataannya yang tidak bisa ditolak. Ini menjadi salah satu virus yang menyebar di seluruh Indonesia. Ketika mereka tidak mengenal bagaimana sebenarnya nilai sebuah perkataan yang harus sebenarnya diikuti dan tunduk, tapi mereka malah khawatir dan takut dengan perkataan manusia. Tidak tunduk dan tidak sepenuhnya kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya, Allah Ta'ala qad farada mahabbatah. Yang keempat, Allah mewajibkan kepada setiap umatnya daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajib mencintai beliau. Wajib mencintai beliau. Karena kecintaan kepada beliau di atas kecintaan kepada segalanya dan siapa saja. Siapapun mereka, wajib untuk mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang hakiki, cinta yang paling tinggi tingkatannya, bahkan kepada dirinya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya dan siapa saja. Kecintaan kepada Rasul di atas kecintaan daripada segalanya.
Yang terakhir, yang menjadi motivasi bagi setiap dari kita untuk beradab kepada Rasul, karena kemuliaan, karena keagungan daripada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhlak ini langsung mendapatkan legitimasi dari Allah, bukan dari manusia. Yang memberikan kedudukan tentang keagungan akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah langsung yang memberikan kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi pantas dan layak untuk setiap perkataannya diikutin, ditundukin, tidak pakai seleksi lagi. Tapi kalau manusia, coba lihat akhlaknya. Orang-orang yang arogan, yang harus ikut dan tunduk dengan perkataannya, yang merasa ego dengan apa yang ada pada dia. Subhanallah. Coba lihat akhlaknya. Apakah pantas untuk diikutin? Allahu Akbar. Sadar wahai saudaraku. Buka pintu hati Anda yang paling dalam. Kenalilah nabimu. Subhanallah. Yang memiliki akhlak yang mulia, yang luar biasa, yang takkan sanggup dan takkan cukup untuk kita bahas dan kita sebutkan semua daripada kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Kita lanjutkan nanti setelah sholat isya insyaallah. Poin intinya, bagaimana kemudian ekspresi adab kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Ikhwan akhwat fid din rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali poin yang berkaitan dengan benarkah adab kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan beberapa poin yang kami sampaikan tentang motivasinya, jelas landasannya, dasar-dasarnya, aspek-aspek yang mewajibkan bagi setiap dari kita untuk beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta yaitu pintu awal untuk bisa menumbuhkan daripada setiap dari kita, yaitu agar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa aspek tadi yang kami jelaskan yang mewajibkan bagi setiap dari kita, setiap muslim dan muslimah, yaitu beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ulangi sebentar atau sedikit. Yang pertama yaitu menjadi suatu kewajiban dari Allah Ta'ala datangnya. Dan yang kedua yaitu mencintai beliau atau taat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu kewajiban. Selain yang pertama tadi yaitu beradab kepada Rasul adalah kewajiban datangnya dari Allah. Dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kewajiban karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hakim, sebagai imam satu-satunya panutan yang wajib diikutin dan didengar dan diamalkan setiap yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang sahihah, selain Rasulullah nanti dulu. Yang terakhir, aspek yang mengharuskan, mewajibkan kita untuk beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang keunggulan, keagungan akhlak yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendapatkan legitimasi akhlak beliau datangnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam riwayat yang sahihah, ketika salah seorang sahabat datang bertanya tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kepada salah satu istrinya. Apa yang dijawab? Jawabannya yang tadi. Kana khuluquhul Qur'an. Ada akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya? Apa maknanya? Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Bukan namanya adalah Al-Quran, tapi akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menafsirkan atau menjabarkan, menjelaskan tentang makna daripada hadis ini. Karena hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adab Mufradnya dan juga di dalam sahih yang lainnya, bahwasanya tidak ada satupun yang namanya yaitu akhlak-akhlak yang mulia, yang agung, yang ada di dalam Al-Quran kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terdepan di dalam menjalankannya dan sempurna di dalam menjalankannya. Tidak ada satupun akhlak yang jelek yang dijelaskan di dalam Al-Quran kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terdepan di dalam meninggalkan dan menjauhkannya dan tidak pernah jatuh dalam melakukannya. Itu makna daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sehingga dengan label ini, adakah manusia yang pantas dan layak mendapatkan label seperti yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mustahil, tidak mungkin. Sampai hari kiamat, siapapun mereka. Sehingga pertanyaannya, kalau seperti itu, haruskah manusia itu harus tunduk, ditaatin, diikutin segalanya? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah termasuk daripada perbuatan ghulu, daripada atas semua pada ghulu. Berlebih-lebihan dan melampaui batas. Padahal Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri tidak mau diangkat-angkat, bahkan dikultuskan berlebih-lebihan. Aneh kalau ada baru orang kemarin. Subhanallah. Katanya orang Jakarta bilang, aneh kalau orang itu udah mengaku benar sendiri, sok segalanya gitu kan, mau diikutin padahal kentutnya bau. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Siapa kita sehingga harus semua tunduk, takut dan ikut kepada kita? Subhanallah. Tidak ada yang diikuti, yang totalitas tunduk hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa ekspresi adab kita? Bagaimana kita dalam mengekspresikan adab kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, bi ta'atihi wa iktifa atharihi wa tarassum khutah fi jami'i masalikid dunya wad din. Adab kita yang pertama adalah dengan mengekspresikan ketaatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti daripada setiap napak tilas langkah-langkahnya, tidak keluar, tidak bergeser daripada yaitu napak tilas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala aspek kehidupan dunia apalagi akhirat. Ini bentuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau coba kita kupas satu persatu, ya Allah, malu kita sebenarnya. Jauh kita daripada tingkatan yang harus kita ekspresikan di dalam beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cinta kepada beliau. Allahu Akbar, jauh, tidak mungkin. Siapapun kita, setinggi apapun tingkat keilmuannya, kedudukannya,
dan ibadahnya dan seterusnya, dan juga sekaligus yang ngaku kecintaannya kepada Nabi, tidak mungkin akan bisa mengungguli, melebihi daripada cintanya Rasul kepada kita. Tidak mungkin. Mustahil sampai kapanpun. Karena dari setiap masa hidup beliau, dari mulai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, subhanallah, yang menjadi target utama beliau untuk dijaga, dilindungi, dan dibimbing, diarahkan, diberikan petunjuk, bahkan diajak ke surga dan juga dijauhkan daripada neraka adalah umatnya. Dari setiap langkah-langkah beliau, daripada setiap usaha upaya beliau, dari setiap pengorbanan beliau, pembelaan beliau, jerih payah beliau, keringat beliau, semuanya untuk umatnya. Bahkan dari apa yang beliau hadapi di masa hidupnya, dari mulai yang namanya caci makian, tuduhan, label-label, dari mulai yang namanya gila, dukun. Jadi jangan takut Farid, kalau dituduh dukun juga gak apa-apa. Subhanallah. Rasul juga dituduh dukun. Subhanallah. Bahkan sampai beliau diancam akan dibunuh. Subhanallah. Untuk apa semua beliau hadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan beliau tetap tegar untuk umatnya. Untuk kelangsungan daripada Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau dilemparin batu ketika ke Taif. Beliau berperang. Beliau mendapatkan yang namanya yaitu luka. Beliau kejeblos ke jurang. Beliau dilemparin kotoran. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan sampai beliau diusir dari kota Mekkah untuk menjaga agama Islam, untuk umatnya, dan khususnya untuk kita yang datang setelah zaman mereka-mereka radhiyallahu ta'ala anhum sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisakah cinta kita untuk mengalahkan dan melebihi cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Mohon maaf, kita baru suruh pakai jenggot aja berat. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap aspek yang ada dalam kehidupan kita, kita kayaknya berat. Subhanallah. Saya kalau pakai jenggot kayak tusukan sate. Capek deh. Subhanallah. Subhanallah. Mana bukti cinta Anda kepada Rasul? Baru hanya takut dengan gelar nama tersebut, takut karena seperti tusukan sate. Rasul Anda yang Anda mengaku cinta dilemparin batu, dilemparin kotoran dan segala macam. Subhanallah. Dengan label-label dan segala macamnya. Lalu Anda mengaku cinta, palsu cinta Anda. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi dengan hal-hal yang lainnya yang menjadi konsekuensi yang benar-benar ada di dalam sebuah ibadah yang dituntut setiap dari kita untuk benar-benar hanya mencukupkan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan meninggalkan, menjauhi yang tidak dibawa dan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat dengan mencukupkan apa yang datang dari Rasul dan meninggalkan semua yang tidak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alla yuqaddima mahabbatah, alla yuqaddima ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'zimihi hubba makhluq atau taqiri atau ta'zimin kainan man kan. Subhanallah. Sebagai bentuk adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus mengedepankan kecintaan kepada beliau
di atas daripada kecintaan kepada siapa saja. Mengagungkan, mengutamakan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segalanya dan siapa saja. Beberapa atau poin-poin ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi ayatnya. Di antaranya di dalam surat Al-Hujurat dan juga di dalam surat Al-Imran dan juga yang lainnya. Walaupun nanti beberapa ayat yang lain kami juga akan sebutkan insyaallah. Yang ketiga, mualat man kana yuwali wa muadat man kana yuadi. Kita loyal dan tunduk apa yang memang atau kepada orang-orang yang memang loyal dan tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita itu menentang atau tidak loyal kepada orang-orang yang ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru yang kita ikuti. Tapi fenomena yang terjadi, Allahu Akbar, malah yang dimusuhin, yang harus dijauhin, yang harus dihindarin, orang-orang yang benar-benar berada di jalan sunnah. Subhanallah. Apa ini adab kepada Rasul? Malah yang harus dijauhin, yang harus diwanti-wanti, dan yang harus dihindarin orang-orang yang berada di atas sunnah. Allah. Fenomena yang terbalik, yang perlu untuk sama-sama direnungkan. Ketika mereka mengaku cinta kepada Nabi, dan khususnya dalam ekspresi adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalilah kepada panduan dan tuntunan yang benar dan yang jelas. Tinggalkan apapun yang bentuknya adalah kembali kepada motivasi hawa nafsu. Karena ketika motivasinya selain yang datang daripada qala Allah, qala Rasulullah, pastinya tidak akan jauh-jauh daripada nafsu dan syaitan. Tapi ketika motivasinya jelas, kembali kepada motivasi cahaya wahyu yang datang dari Allah dan Rasulnya, mustahil akan salah. Karena pastinya akan membimbing cahaya tersebut kepada setiap dari kita. Yang keempat, ijlalu ismihi wa tawqirihi 'inda dzikri. Ini juga penting. Ini juga penting. Jangan meremehkan. Yaitu dengan mengagungkan nama beliau. Seperti yang tadi. Mengagungkan nama beliau. Sekaligus juga kita harus mengenal nama-nama beliau yang tepat, yang benar. Sebagaimana beliau menamakan kepada dirinya. Bukan yang dinamakan oleh orang-orang atau riwayat-riwayat yang tidak jelas. Dengan 5 nama tadi yang kami sebutkan. Sekaligus kita juga harus mengagungkan setiap kali mendengar nama beliau disebut dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini poinnya kembali kepada yaitu keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali. Salah satunya di dalam hadis sahih dan juga ada salah satu kitab yang sangat sederhana, mudah-mudahan kitab ini sudah diterjemah. Fadlus Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dan dikumpulkan hadis-hadis riwayatnya oleh Syekh Albani rahimahullah. Dengan riwayat-riwayat yang sahihah, kemudian juga ada beberapa riwayat-riwayat yang lain yang perlu diluruskan dan perlu untuk dikoreksi atau dijelaskan. Salah satunya disebutkan di dalam kitab tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil man dzukirtu indah wa lam yusalli alaihi." Dikategorikan orang yang kikir, medit ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bersalawat kepada Rasul? Apa harus dengan teriak, "Sallu ala Nabi"? Subhanallah.
Ada nggak di Bali? Oh, ada juga. Kirain Jakarta doang. Ternyata ada juga di sini ya. Makmur. Masya Allah. Salah satu bentuk adab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, selain kita juga memberikan nama kepada beliau, nama yang tepat, dan bersalawat kepada beliau setiap kali mendengar nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun juga harus adab di dalam menyebut salawat kepada beliau. Pada dasarnya sebagian ulama menjelaskan bahwasanya seseorang mengangkat nama beliau atau dengan bahasa yaitu berteriak dengan menyebut nama beliau, di sana ada bentuk adab yang tidak sempurna. Bisa sampai kepada kategori kurang adab. Apalagi ketika mengangkat yaitu mengeraskan suara di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai hari ini yang tertulis di atas makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Hujurat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengangkat suaramu di atas daripada suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli tafsir menjelaskan ayat ini jelas secara spesifik, yaitu kembali kepada masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun para sahabat diperbolehkan untuk mengangkat suaranya di atas daripada suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dijelaskan di dalam ayat tersebut. Tetapi para ulama juga untuk bisa lebih mengarahkan, membimbing, dan juga untuk kehati-hatian bagaimana bentuk adab selaku umatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun beliau sudah meninggal, khususnya ketika berziarah di depan beliau, untuk tetap dengan suara yang lembut. Karena pada dasarnya para anbiya tidak meninggal. Pada dasarnya para anbiya berada di makamnya, hidup. Termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika disebutkan yaitu sabda-sabdanya, dan ini yang sifatnya relevan lebih panjang, karena sabda-sabdanya pada dasarnya adalah keluar daripada lisannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika disebut nama beliau kita pun paling tidak bisa untuk melembutkannya. Nggak perlu pakai teriak-teriak. Sallu ala Nabi. Ya Allah. Maunya apa gitu ya? Nggak jelas. Padahal setiap sholawat yang kita ucapkan, di mana saja, siapapun dia, Allah ciptakan malaikat yang khusus untuk menyampaikan setiap salawat daripada umatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat khusus Allah ciptakan untuk menyampaikan salawat umatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya ketika di depan makam, kita di sini berada di mana saja, di negeri apapun dan seterusnya. Setiap umatnya yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan disampaikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti malaikat punya pendengaran yang jauh lebih dahsyat daripada pendengaran kita. Nggak perlu diteriaki, tidak perlu diteriaki. Subhanallah. Walaupun di dalam hati kita, subhanallah. Apalagi juga di sana ada bentuk adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup dengan yaitu sholawat yang wajar diucapkannya, didengar. Dan yang paling penting juga di dalam bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembalilah kepada sholawat yang diajarkan,
yang keluar langsung daripada lisannya Nabi Muhammad SAW. Karena pastinya salawat ini adalah yang paling utama daripada semua salawat yang ada. Apapun salawatnya, dari manapun asalnya, apapun namanya salawat tersebut, subhanallah. Mau salawat ini, mau salawat itu, mau salawat ini, dan seterusnya, pastinya semuanya tertolak. Semuanya harus ditinggalkan. Dan tidak boleh didahulukan daripada salawat yang langsung keluar daripada lisannya Rasulullah SAW. Salah satunya salawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam At-Tahiyyah. Sedih ketika ada saudara-saudara kita, siapapun mereka, dari manapun asalnya, ketika mereka lebih mengutamakan, mengagungkan yang namanya salawat-salawat made in manusia biasa. Subhanallah, aneh. Padahal mohon maaf, subhanallah, tidak sedikit dari salawat-salawat tersebut yang di dalamnya bertentangan. Di dalamnya bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat, dan juga bertentangan dengan kedudukan Nabi SAW. Karena beliau dengan akhlaknya yang mulia tidak suka dan tidak mau dikultuskan, diangkat-angkat melebihi daripada kedudukan yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada beliau. Bahkan beliau lebih suka dipanggil sebagai hamba Allah. Panggillah aku Abdullahi wa Rasuluh. Dan itu adalah panggilan dan gelar yang paling tinggi yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW sebagai hamba Allah. Karena tidak semua daripada yang namanya hamba Allah bisa sampai kepada kedudukan Abdullah sebagai hamba Allah, walaupun namanya Abdullah. Ya mungkin, walaupun namanya Abdullah. Yang berikutnya, tasdiquhu fi kulli ma akhbar min amri ad-din wa ad-dunya wa sya'nil ghaibi fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Bisa dilanjut. Masya Allah. Yang tadi aja belum ucap. Bisa lama-lama bawaannya oleh ke Jakarta. Baik. Allahu Akbar. Tasdiquhu fi kulli ma akhbar. Kita membenarkan setiap yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat-riwayat yang sahihah, yang akurat, yang otentik jalurnya, membenarkan setiap yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan kita juga harus selektif, harus jelas sumbernya. Tidak hanya sekedar yaitu disandarkan, dikembalikan kepada Nabi. Ini cara Nabi begini, ini Nabi begini, ini Nabi begini, ini. Subhanallah. Harus jelas dasarnya. Ala Nabi, ala Nabi, ala Nabi, ala Nabi. Semuanya pakai ala Nabi. Subhanallah. Jangan-jangan nanti lama-lama juga cara motong buahnya ala Nabi. Terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan. Segala sesuatu ketika sudah keluar daripada yang namanya jalur yang tepat, yang benar, pastinya di sana akan membawa dampak, bukan memberikan manfaat. Kita dituntut untuk membenarkan setiap yang datang dari Rasul SAW di dalam riwayat-riwayat, hadis-hadis yang sahihah, yang sumber-sumbernya sudah jelas, buku-bukunya juga sudah jelas, yang menjadi rujukan pegangan setiap dari kita. Apalagi seperti zaman sekarang, Masya Allah, sangat mudah sekali bagi kita untuk menseleksi, untuk bisa mencari, untuk merujuk kepada sumber-sumber yang insya Allah akan memberikan ketenangan
dan juga khususnya yaitu tidak berdampak di dalamnya. Karena setiap dari kita ketika menyandarkan segala sesuatunya kepada Nabi SAW, padahal itu tidak tepat disandarkan kepada beliau, dikhawatirkan akan masuk di dalam ancaman beliau SAW, man kadzdzaba alaihi, Allahu akbar, barang siapa yang berdusta pakai namaku, menyandarkan kepada Allahu akbar, dia akan terjun bebas ke api neraka. Na'udzubillah. Tidak mudah, karena setiap konsekuensi yang membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana ada muatan agama, syariat, sehingga harus benar-benar selektif. Tidak boleh asal-asalan. Salah satu contoh, banyak sebenarnya contohnya, karena waktu sangat terbatas. Di antaranya seperti salah satu hadis, walaupun penamaan ini sebagai hadis dijelaskan oleh para ulama tidak tepat, karena sesuatu yang sifatnya belum pasti disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah disebutkan riwayat, bukan hadis. Ketika di bulan Ramadan, contohnya misalnya ada yang mengatakan bahwasanya, yang juga ini masih banyak kadang-kadang ditulis atau mungkin tersebar, sumu tasihhu, puasalah kamu akan sehat. Pernah dengar enggak? Subhanallah. Padahal ini hadis dhaif. Hadis dhaif, tidak benar. Apa dampaknya? Yang pertama, selain di dalam unsur daripada sanad hadisnya bermasalah dan konteks daripada kalimatnya juga bertentangan dengan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil sebuah hadis yang sahih dia akan bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Orang ketika memang dia sudah sakit, sudah ada gangguan atau merasa terbebani dengan puasa, tidak boleh disuruh berpuasa kamu bisa sehat. Nggak benar. Kalau sampai akan menjadi semakin berat penyakitnya, bahkan sampai meninggal, ujung-ujungnya apa? Gara-gara hadis. Subhanallah. Tapi syariat bariun. Syariat lepas tangan daripada hal-hal yang sifatnya apapun bentuknya ibadah yang akan membebankan kepada hambanya. Karena bagi mereka yang merasa terbebani dengan sebuah puasa yang wajib, apalagi yang sunnah, Allah Ta'ala perintahkan untuk dia yang sunnah bisa ditinggalkan, yang wajib disyariatkan dengan syariat yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang terbebani dengan ibadah puasa, Allah syariatkan baginya fidyah. Hadis yang juga masih kadang-kadang terdengar, banyak tersebar, kadang-kadang juga di lembaga-lembaga pendidikan, sering dihafal oleh anak-anak. Subhanallah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Subhanallah. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Bayangkan, di ubun-ubunnya apa kira-kira? Baru di telapak kakinya aja ada surga. Ya Allah, kira-kira di ubun-ubunnya? Innalillah. Tidak tepat konteksnya. Walaupun ada makna yang sahih atau hadis yang sahih yang mendekati daripada makna ini. Banyak lagi riwayat-riwayat hadis-hadis yang lain, baik yang kembali kepada tentang motivasi, kembali kepada kesehatan, kembali kepada kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan juga yang lainnya yang perlu kita selektif, yang perlu kita hati-hati. Tidak dibenarkan ketika kita belum pasti, belum jelas tentang keakurasian daripada sebuah hadis, kemudian kita dengan mudahnya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar. Sekalipun benar, para ulama hadis juga masih mengarahkan, menganjurkan adabnya ketika kita membaca sebuah hadis, untuk akhir daripada kalimat yang kita sebutkan
ketika hadis itu pun sahih au kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah, ada adabnya. Dan ini insya Allah sebenarnya perlu kita pelajari, perlu kita kenal bagaimana kita beradab kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, ihya'us sunnatih wa idharu syari'atih wa iblaghu da'watihi wa infadhu wa wasaya. Dihidupkan yang namanya sunnah-sunnahnya, disyiarkan, diterangkan, diajak dengan cara yang benar, dengan yang lembut, jangan dipaksa. Subhanallah, pelan-pelan. Seperti salah satu contoh sunnah. Nah, coba tidak ke bawah. Subhanallah. Banyak di antara kita yang kadang-kadang meremehkan tentang yang namanya siwak. Subhanallah. Padahal ini sunnah, manfaatnya luar biasa sangat besar. Subhanallah. Sedih. Mereka kadang-kadang wallahu a'lam yang kami ketahui di Jakarta, mudah-mudahan di sini tidak ada insyaallah. Mayoritas mereka yang mengaku pencinta Nabi, yang mengaku dengan segala macam ekspresi yang mereka lakukan sebagai bentuk cinta Nabi, subhanallah, 99% mereka tidak menggunakan siwak, tapi menggunakan 2, 3, 4. Bener nggak? Iya. Mana ngaku cinta, doyannya sama 2, 3, 4 siwak kagak suka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kadang-kadang di dalam acara tersebut, di dalam acara yang mereka katakan cinta Nabi, masya Allah, sambil khusyuk mojok di pinggir. Subhanallah. Apa ini yang namanya cinta Nabi? Innalillahi wa inna. Ini di Jakarta, di sini nggak ada insyaallah. Yang ketujuh, khafdus sauti inda qabri. Ini tadi yang kami juga sebutkan, untuk melirihkan suara ketika kita berziarah di depan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi masjidihi liman akramahu bi ziyaratihi wa syarafihi bil wuqufi ala qabri. Termasuk juga ketika kita datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita untuk bisa mendudukkan, menghormati daripada masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi Al-Imam Malik rahimahullah ketika akan masuk ke Madinah, beliau berkendaraan, beliau turun dari kendaraannya, kemudian beliau nyeker masuk ke Madinah, ditanya oleh para muridnya, "Ya Imam, apa yang kau lakukan ya Imam?" Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, "Saya tidak pantas dan tidak layak untuk tetap di atas kendaraan saya. Sedangkan di tanah Madinah, di makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bayangkan. Ini salah satu bentuk ekspresi adab, walaupun ini relatif. Ini relatif, subhanallah. Bukan berarti nanti yang kita datang ke Madinah sampai di ujung Madinah kita jalan kaki ke dalam. Kalau sekarang mah gempor. Subhanallah. Karena kondisi dulu berbeda dengan sekarang. Tapi paling tidak kita bisa memposisikan diri kita. Kita berada di mana, bagaimana kita harus lakukan dan seterusnya. Tapi kalau kita harus benar-benar kembali kepada apa yang dilakukan oleh mereka, salafus saleh rahimahullah, tidak mampu. Tapi jangan sampai putus asa. Segala sesuatu yang sifatnya la yudrak kulluh, la yutrak kulluh, yang tidak bisa kita raih keseluruhannya, jangan ditinggal semuanya. Bertahap, dikit sampai sedikit. Kita tingkatkan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, hubbus salihin wa muadatuhum bihubbihi wa bughdul fasiqin wa muadatuhum bibughdi. Ini hampir sama tadi dengan poin, yaitu bagaimana kita untuk loyal terhadap orang-orang yang memang cinta dan suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita itu benci, tidak suka kepada orang-orang yang membenci dan tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini beberapa poin yang bisa kami sampaikan di dalam poin tentang bagaimana kita beradab. Benarkah
adab kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang bisa kami jawab karena sudah jam 8.30, karena suasana sudah mulai gerah, apalagi di ummahat, suara anak-anak sudah semakin kencang gitu kan. Pastinya anak-anak juga akan lebih cepat boring, beda dengan kita karena mereka juga butuh yang namanya tempat yang nyaman, tempat yang nyaman. Mudah-mudahan insyaallah dengan kesabaran, ketabahan daripada ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ummahat dan semuanya di dalam majelis ini, insyaallah semuanya tidak akan sia-sia dan semuanya akan mendapatkan pahala dan dicatat menjadi amal soleh insyaallah buat kita semua. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami bisa jawab. Bismillah, bagaimana cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa menjadi gulu? Seperti tadi yang kami jelaskan, poin-poin di dalam mencinta yaitu sama juga dengan poin di dalam bagaimana beradab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena poin yang inti, moto yang inti, ini yang terakhir yang ingin kami sampaikan di dalam mengekspresikan adab sekaligus cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Motonya kembali kepada surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini yang menjadi moto utama dan ini yang menjadi pegangan kita, yang ini menjadi tujuan target kita di dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di dalamnya ada cinta kepada Allah. Tidak tepat, tidak benar, palsu cinta seseorang kepada Allah sebelum dia tunduk patuh mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada Allah tidak akan terwujud, tidak akan ada sebelum tunduk patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong seseorang ketika mengaku cinta Allah tapi dia tidak suka dengan sunnahnya, tidak menjalankan sunnahnya, tidak mengekspresikan yaitu cinta kepada Rasul dengan menjalankan, mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bohong, tidak benar cintanya kepada Allah karena dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak yang berhujjah masjid Nabi bentuk cinta. Bagaimana hukum mencium tangan orang lain mencari berkahnya? Masya Allah, rajin amat. Gak hadir mungkin tadi kajian tentang berkah. Yang namanya makhluk, subhanallah, gak ada berkahnya kecuali satu, air zam-zam dan juga Al-Quran. Gak ada. Apalagi di tangan lagi ada berkahnya. Allah, subhanallah. Tidak benar, tidak tepat, nggak ada. Bukan berkah sebenarnya yang ada pada tangan, tapi hanya sekedar bentuk, yaitu mungkin penghormatan. Kalau berkah tidak ada, subhanallah. Karena makhluk yang bisa dikategorikan membawa dan mendatangkan berkah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu sangat terbatas. Al-Quran, amal soleh, kemudian air zam-zam. Ini benda-benda atau makhluk-makhluk yang bisa membawa keberkahan, subhanallah. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, di masa hidupnya. Karena pastinya dengan adanya beliau itu sudah memberikan keberkahan, sudah membawa kebaikan bagi umat. Tetapi Rasul pun juga melarang untuk sampai beliau yang namanya dikultus, subhanallah. Dilebih-lebihkan, diangkat dan seterusnya. Sehingga ketika wafatnya Rasul
ada seseorang yang mengaku misalnya menyimpan peninggalan Rasul, kemudian akan membawa berkah dan seterusnya. Subhanallah, aneh, lucu sekali. Ya Allah. Apalagi sampai ada seseorang yang membawa rambutnya Rasul panjang banget. Subhanallah. Kapan Rasul punya panjang rambut seperti itu? Subhanallah. Jangan-jangan salah ambil rambut nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Rasul tidak pernah memiliki rambut sepanjang seperti yang diekspos di luar-luar. Tidak ada. Karena setiap yang datang dari Rasul tidak akan terlewat daripada riwayat yang sahihah yang menjelaskan tentang batasan rambut Rasul hanya sampai di atas pundaknya. Ini kalau diukur lebih sampai ke pundak ke bawah, berarti bukan Rasul, Rasulah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Sedih sekali, sedih. Hal-hal yang selalu berlebih-lebihan. Wallahu a'lam. Bagaimana? Ini gitu. Sudah selesai. Subhanallah. Ternyata ada pertanyaan. Subhanallah. Apakah benar rambut Rasul masih ada? Subhanallah. Kami belum baca padahal. Subhanallah. Tapi jangan makna-makna lain, nanti ntar dikira kayak Farid gitu kan. Kalau Farid bisa mendeteksi dia katanya. Subhanallah. Tidak benar yang namanya rambut Rasul. Bahkan kami pernah membaca salah satu riwayat daripada Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah. Beliau pernah menjelaskan di zaman beliau saja bahwasanya tidak ada satupun yang namanya peninggalan Rasul ada. Sudah tidak ada. Subhanallah. Apalagi zaman sekarang. Apa sebabnya? Karena setiap yang ditinggalkan oleh Rasul, yang datang dari Rasul, atau yang menjadi salah satu bagian daripada anggota badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah diperebutkan oleh sahabat sejak masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah sampai ketika Rasul potong rambut, dibagi-bagi. Jadi nggak berebutan, subhanallah. Dibagi-bagi dan semuanya dapat jatah masing-masing, semuanya tenang, subhanallah. Ini baru air minum aja direbutin. Padahal bukan sisanya Nabi itu. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Sedih kita melihat fenomena-fenomena yang ada, ya Allah. Sisa airnya direbuti, masya Allah. Mudah-mudahan nanti sana nggak direbutin. Nggak mau habisin juga nih. Ini udah banyak yang ngeliatin nih. Sudah, habisin aja. Farid, semuanya Farid nih sebabnya. Nggak jelas juga pertanyaan. Bagaimana pendapatnya dengan yang mengaku? Baik. Ada salah satu materi, singkatnya ada pertanyaan tentang orang-orang yang mengaku keturunan. Mengaku keturunan. Subhanallah. Pas lagi jawabannya. Ada salah satu tema kajian kami yang sangat bagus. Mudah-mudahan bisa nanti merujuk, walaupun sedikit panjang, tapi bagus. Di sana kami jelaskan tentang beberapa panduan-panduan kriteria tali kasih antara sahabat dengan ahlul bait. Tali kasih antara sahabat dengan ahlul bait. Di sana kami jelaskan siapa itu sahabat, siapa itu ahlul bait, bagaimana dengan mereka yang punya hubungan dengan yang namanya ahlul bait, bagaimana sikap kita kepada mereka, siapa mereka yang harus kita berikan kedudukan dan seterusnya. Mudah-mudahan silahkan nanti bisa kembali kepada kajian atau materi yang pernah kami sampaikan. Insya Allah masih ada di salah satu media sosial, insya Allah. Ustaz tadi mengatakan kita adalah mantan-mantan. Alhamdulillah. Sebuah kekhawatiran wajar.
Karena yang namanya khauf dan raja adalah menjadi salah satu daripada yang namanya amalnya hati. Dan ini harus perlu selalu menggelora di dalam jiwa kita. Karena yang namanya kita tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Sehingga ada selalu penuh harapan kepada Allah dan juga penuh kekhawatiran. Bagaimana kalau kita sudah hijrah? Tentang apa-apa yang dulu pernah kita jalankan, kita lakuin, termasuk dulu yang pernah kita makan kebuli misalnya. Ya kan, dulu pernah makan kebuli juga gitu kan. Tapi bukan kebulinya di mana, di tempatnya Akhfarid, bukan, beda. Makan kebulinya di salah satu acara. Bagaimana ketika kita sekarang sudah hijrah, insya Allah mudah-mudahan ketika kita sudah benar-benar melangkah untuk kita meninggalkan daripada apa yang kita lakukan sebelum kita hijrah, mudah-mudahan dengan hijrah kita paling tidak di dalamnya harus terpenuhi 3 syarat. Ini insya Allah yang akan bisa lebih memantapkan hijrah kita. Yang pertama adanya azam, adanya tekad yang kuat benar-benar ketika kita untuk hijrah sudah benar-benar kita tidak menoleh lagi ke belakang dan tidak kembali kepada yang kita lakukan dulu. Azam, tekad yang kuat. Yang kedua, tunjukkan dengan amal soleh yang sesuai dengan tuntunan. Amal soleh yang tepat. Yang ketiga, mintalah selalu berdoa kepada Allah istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam sunnah. Karena siapapun daripada kita hatinya sangat riskan, sangat beresiko, bisa berubah-ubah, bergerak dan seterusnya. Nggak jamin, subhanallah. Yang kemarin sudah hijrah, sudah jaga jenggotnya, sudah begini, subhanallah. Akhirnya ngelihat yang namanya hijaunya fulus, ditinggal lagi. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak bisa bangga dengan apa yang sekarang keberadaan kita. Tidak ada yang tahu hati kita. Tidak ada yang tahu bagaimana perubahan tentang hati kita. Karena setiap daripada hati kita baina usbu'i yaday rahman, di atas daripada jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibullahu, Allah ta'ala dengan mudah menggerakkannya, memutarbalikannya. Na'udzubillah. Sehingga tidak ada jalan bagi kita untuk kita selalu tekad tetap di dalam jalan as-sunnah, jalan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian kita buktikan azam tekad kita itu dengan amal-amal soleh yang sesuai dengan tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan jangan lupa kita intensif selalu berdoa. Seperti yang kami sampaikan tadi dalam kajian duha, ada 3 doa yang selalu kita minta kepada Allah, siapapun kita. Khususnya doa ini kita baca di dalam sujud kita. Yang pertama, kita selalu minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Karena siapapun kita tidak ada yang tidak bersalah dan berdosa. Yang kedua, mintalah istiqomah dengan memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang ketiga, mintalah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Khususnya ketika di dalam sholat, jangan salah. Mohon maaf. Kami tahu di Jakarta banyak ketika mereka itu habis sholat baru berdoa di Jakarta. Sini nggak ada insya Allah. Terbalik mas, bahkan bisa dikategorikan salah tempat. Yang semestinya yang harus kita fokus ketika berdoa adalah di dalam sholat. Karena hakikat daripada sholat adalah doa. Sehingga Nabi SAW ajarkan kepada kita di dalam sholat itu ada 2 tempat yang mustajab, yang jangan sampai dari kita melewatkannya. Yang pertama yaitu daripada semua sujud tidak boleh dibedakan. Tidak benar, menyalahi sunnah ketika seseorang memfokuskan hanya memanjangkan daripada sujud yang terakhir. Tidak benar, karena Nabi tidak pernah mengajarkan khusus. Beliau mengajarkan perbanyaklah doa di dalam sujud, panjangkan sujudnya dan perbanyakkan doa di dalamnya. Tidak boleh untuk memanjangkan sujud yang terakhir.
karena itu menyalahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu sebelum salam setelah doa tahiyat. Karena ketika kita sedang dalam sholat, kita itu sedang connect dengan Allah. Di sanalah porsi, tempat, posisi yang sangat tepat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hakikat salat itu sendiri adalah as-salatu huwa du'a. Salat itu adalah doa. Tapi kita sering banyak di tempat kami habis salat doanya panjang, rame-rame lagi. Masya Allah. Sini nggak ada insya Allah. Baik, yang berikutnya dikit lagi sekalian selesaikan biar tidak ada utang, gitu kan? Bagaimana cara menasihati seseorang yang gulu, seseorang yang gulu, subhanallah. Ingatkan saja bahwasanya orang yang sampai diangkat-angkat, dilulukan berlebih-lebihan, dia itu manusia. Dia itu manusia biasa. Belum tentu semuanya benar. Seperti kami yang sampaikan, Anda boleh ghulu kepada hanya satu yang namanya manusia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian bukan ghulu sampai mengangkat, mengkultuskan beliau. Dalam artian yaitu tunduk patuh dengan totalitas, dengan tidak berlebih-lebihan, keluar daripada kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Orang ghulu suruh ngaca juga sebenarnya. Suruh ngaca. Subhanallah. Orang yang merasa paling benar, apalagi sampai harus diikutin dan segalanya dan seterusnya, suruh ngaca, suruh ngaca, suruh bercermin. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana cara kita menasihati orang tua yang belum mengenal sunnah? Baik, intinya seperti yang kami sampaikan tadi, siapapun dari kita pastinya semuanya ada tahapan, ada perjalanan, termasuk juga orang tua kita. Sehingga bagi kita untuk bisa memerlukan metode cara yang tepat dan benar. Karena pastinya berbeda ketika kita mengajak kawan kita, teman kita, dan juga ketika kita mengajak orang tua kita untuk bisa mengikuti apa yang sudah kita pahami dan yang kita berada di dalamnya, dengan cara, dengan metode yang tepat dan benar. Jangan sekali-kali kepada orang tua kita itu mengguruin, tapi yaitu dengan cara toladan, dengan cara menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita dengan bakti yang sangat maksimal. Dan jangan sekali-kali kita mudah untuk menyalahkan orang tua kita. Carilah waktu dan cara yang tepat untuk kita bisa diskusi, bukan ngajarin, bukan yang namanya menyalahkan. Bisa langsung, bisa dengan buku, atau mungkin diajak kepada yang namanya majelis ilmu. Insya Allah dengan cara-cara seperti ini, serta juga jangan putus-putus kita untuk mendoakan kedua orang tua kita agar mereka segera mendapatkan hidayah dan taufik, berada di jalan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada diri kami. Mudah-mudahan Allah taala memaafkan kami, dan juga mudah-mudahan semua para penanya mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga buat kita semua. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.